menyampaikan salam kepada kita semuanya. Salam. Salam. Haleluya. Semangat sampai akhir zaman. Haleluya. Ya, jangan loyo-loyo. Haleluya. Semangat terus. Firman Tuhan bilang biarlah rohmu menyala-nyala. Bukan melayang-layang ya. Menyala-nyala. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amin. Baik. Saudara, kita terus lanjutkan kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengarkan di dalam beberapa kali ibadah kita setiap hari Kamis ya. Nah, malam ini kita akan terus bergerak. Kita lanjutkan. Kita akan belajar malam ini, saudara. Gereja tetap akan masuk dalam masa kesukaran. Tetapi bukan pada zaman antikristus. Mengapa? Karena gereja tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 9, Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi jelas. Namun yang saya sampaikan dan tekankan kepada kita, bahwa gereja akan tetap masuk dalam kesukaran. Bahkan kesukaran yang tidak tanggung-tanggung, tetapi kesukaran yang besar. Namun sekali lagi saya tekankan, bukan pada zaman antikristus. Itulah makanya kalau kita baca Matius pasal 24 itu terbagi dua. Dari ayat yang ketiga sampai ayat 14 bagian pertama itu permulaan penderitaan, dan bagian yang ketiga ayat 15 dan bagian yang kedua ayat 15 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja akan mengalami masa aniaya 3,5 tahun yang pertama. Di situ gereja akan mengalami kesusahan besar, cukup bahkan sangat dahsyat. Sebab Alkitab mencatat barang siapa yang bertahan sampai kesudahnya hanya akan diselamatkan, ya. Tetapi sekali lagi saya tekankan, itu bukan terjadi pada zaman antikristus. Mungkin ini Pak Julu jangan diarahkan ke speaker kali. Ya. Jadi itu adalah terjadi. Coba Joy di sana dilihat dulu. Mungkin dikurangi bassnya sedikit ya. Low. Sedikit aja. Kalau dia kedip-kedip apanya itulah yang perlu diturunkan. Low-nya sedikit. Sedikit aja. Ya. Baik. Udah. Oke. Nah, Bapak Ibu jangan terlalu banyak. Udah terlalu banyak itu. Jadi pecah suaranya. Ya. Baik. Diturunkan sedikit volume yang dinaik-naikkan begini itu. Ya. Turunkan sedikit aja. Supaya ya oke, udah cukup. Baik Bapak Ibu, kita perhatikan mengapa gereja masuk dalam aniaya. Dimulai dari 3,5 tahun yang pertama, karena Kristus adalah teladan kita. Ya, Kristus demikian juga. Untuk Kristus bisa sempurna di pandangan Bapa, maka Kristus disempurnakan melalui penderitaan. Jadi
Saya sih Bapak Ibu, kalau dilihat dari istilahnya sebutan cinta, maka itu dapat diukur dari sikapnya, pengorbanannya, bagaimana ia melewati tantangan, bagaimana ia melewati rintangan, bagaimana ia bersusah-susah tetapi bangkit terus mencintai. Nah, itu harus ada bukti-buktinya. Ya. Harus ada bukti-buktinya. Nah, dengan melalui ujian, penderitaan, dan aniaya, gereja akan tumbuh menjadi tulus. Gereja akan tumbuh menjadi murni sebagai pecinta-pecinta Tuhan dan bukan pecinta mujizatnya saja. Itu makanya perlu dimurnikan melalui penderitaan. Itu makanya perlu dimurnikan saudaraku melalui ujian, melalui sengsara, supaya nampak bahwa ia mencintai Tuhan dan bukan sekedar mencintai apa yang disebut mujizat atau berkat-berkatnya saja. Ya. Jadi ingat bahwa aniaya nanti, ujian nanti adalah untuk memurnikan hati kita. Untuk memurnikan motivasi kita. Untuk memurnikan ketulusan kita. Di dalam membuktikan apakah lewat penderitaan ini kita tinggalkan Tuhan. Atau hanya ketika tidak ada aniaya, tidak ada penderitaan, cinta kita menyala-nyala bagi Tuhan. Atau hanya ketika kita diberkati saja, kita mengalami mujizat saja, cinta kita kepada Tuhan menyala-nyala. Tapi ketika kita tidak mengalami berkatnya, ketika doa kita tidak dijawab, ketika kita tidak mengalami mujizat, maka nampaklah cinta kita ternyata bukan kepada Tuhan, melainkan kepada berkatnya dan kepada mujizatnya. Ya. Jadi pemurnian itu lewat penderitaan, tes. Kita cinta dia atau cinta berkat adalah penderitaan. Ya, penderitaan. Tanpa itu cinta kita kepada dia belum tentu ditemukan murni. Belum tentu ditemukan tulus. Ketika kita diperhadapkan dengan pilihan yang sebelah kiri yang enak-enaknya, yang sebelah kanan yang susah-susahnya. Dan ketika kita tidak mau bersusah-susah di dalam menjumpai, mendapatkan pribadi Tuhan, mendapatkan pribadi Tuhan, maka nampaklah cinta kita. Bahwa ternyata cinta kita kepada Tuhan hanya sebatas berkat, hanya sebatas mujizat, hanya sebatas kalau kita ditolong olehnya. Tetapi ketika kita tidak mengalami itu semuanya, terbukti memang kita tidak mencintai Tuhan. Maka penderitaan itu, aniaya itu, ujian itu sangat diperlukan untuk memurnikan setiap hati kita. Memurnikan cinta kita kepada Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu adalah hari-hari
di mana Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Gerejanya adalah orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang yang sudah dewasa, siap menjadi mempelai wanitanya. Kalau Yesus disempurnakan oleh Bapa dengan penderitaan, kalau Yesus disempurnakan oleh Bapa melalui banyak sengsara dan aniaya, kita tidak lebih dari Tuhan. Kita juga akan dimurnikan melalui penderitaan. Mari kita lihat Ibrani 2. Dan saya mau katakan, jangan lari dari ujian. Jangan lari dari penderitaan. Jangan lari dari aniaya. Sebab itu bukan hukuman bagi gereja. Itu adalah pemurnian. Sekali lagi, itu bukan hukuman bagi gereja. Itu adalah pemurnian. Ibrani 2 ayat 10. Kita perhatikan. Ibrani 2 ayat 10. Silakan Pak. Ibrani 2 ayat 10 demikian. Firman Tuhan. Ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Siapa yang membawa orang kepada kemuliaan? Jawab serentak, siapa yang membawa banyak orang kepada kemuliaan? Allah ya. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Allah itu, perhatikan ya. Allah itu, lanjut Pak, juga menyempurnakan Yesus. Terus? Yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Allah menyempurnakan Yesus dengan penderitaan. Kalau Allah menyempurnakan Yesus dengan penderitaan, maka apakah gerejanya akan disempurnakan dengan enak-enak? Apakah mungkin lebih rendah Yesus daripada gerejanya? Sehingga Yesus harus disempurnakan dengan penderitaan. Tetapi gerejanya tidak disempurnakan dengan penderitaan. Kita tidak lebih dari Tuhan Yesus. Saudaraku, saya ajak kita merenungkan baik-baik. Malam ini siapkah kita untuk disempurnakan? Siapkah kita untuk disempurnakan? Mengapa harus sempurna? Karena Alkitab mengatakan, hendaklah kamu sempurna. Sebab Bapamu adalah sempurna. Mungkin saudara berkata, kenapa Yesus itu harus disempurnakan? Bukankah dia sudah sempurna? Yesus itu disempurnakan bukan sebagai Tuhan. Yesus itu disempurnakan di dalam tubuh manusia daging. Manusia daging ini Bapak Ibu harus disempurnakan menjadi seperti Bapa. Dan kalau Yesus dalam tubuh daging disempurnakan oleh Bapa melalui penderitaan, maka perhatikan baik-baik. Sekali lagi Pak, diperhatikan Allah yang membawa. Silakan Pak. Ayat 10. Ya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah. Ya. Yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Ya. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Terus. Juga menyempurnakan Yesus
yang memimpin mereka kepada keselamatan. Perhatikan ya, menyempurnakan Yesus. Yesus yang memimpin mereka, itu gereja. Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Yesus, saudaraku, disempurnakan dengan penderitaan, tapi Yesus memimpin mereka, memimpin gerejanya. Tentu supaya juga sempurna harus dengan penderitaan. Jangan lari dari penderitaan, Bapak Ibu, supaya Tuhan bisa melihat bahwa kita murni mencintai Tuhan. Dulu sering kita bilang, ada banyak pemuda-pemuda ketika mereka jatuh cinta, mereka harus membuktikan cinta mereka. Itu cinta daging. Ini cinta Tuhan untuk hidup kekal kita. Kita harus buktikan cinta itu mau menderita buat Tuhan. Mau sengsara buat Tuhan. Siap dan tidak takut terhadap aniaya. Karena cinta kepada Tuhan dan demi untuk kehidupan kekal kita. Jangan belum ada apa-apa kita udah lari terbirit-birit. Sudah menyerahkan diri kepada setan atau kepada antikristus. Kita harus mau disempurnakan. Siap menderita. Tidak gentar terhadap penderitaan. Karena penderitaan yang sekarang dengar tidak sebanding dengan hidup kekal yang dikaruniakan Bapa dalam kerajaan sorga. Karena saya menemukan Bapak Ibu, kenapa banyak orang tidak mau berkorban buat Tuhan, takut menderita. Kenapa banyak orang, saudaraku, tidak mau ibadah, karena takut menderita. Besok tidak mau susah-susah, tidak terganggu pekerjaannya, tidak mau lama-lama tidur, cepat-cepat tidur, tidak mau berkorban buat Tuhan. Tapi tes cinta kepada Tuhan adalah penderitaan. Penderitaan yang siap berkorban buat Tuhan. Siap meninggalkan hal-hal yang lain demi kita mencintai Tuhan. Dan kita harus mulai dari sekarang. Kalau kita tidak praktekkan mulai dari sekarang, dari ibadah kita, kita siap perjuangkan, kita siap tinggalkan yang lain demi ibadah kita kepada Tuhan. Maka bagaimana nanti penderitaan dan aniaya besar kita bisa lolos menghadapinya. Kalau hanya sekedar 2 jam saja kita tidak bisa tinggalkan hal-hal yang daging dan hal-hal yang duniawi. Sementara saudaraku, Yesus disempurnakan dengan penderitaan. Dan Yesus akan memimpin gerejanya dalam kesempurnaan. Tentu bagaimana Yesus disempurnakan, demikian dia menyempurnakan gerejanya. Supaya sempurna di hadapan Bapa. Haleluya. Ya. Itu makanya sering saya bilang Bapak Ibu, ya. Cintai Tuhan dengan segenap hati. Hari-hari ini hari-hari pembuktian. Kita mencintai Tuhan lebih dari yang lain. Lebih dari yang lain. Kalau engkau jatuh dalam dosa, bangun lagi. Kalau engkau jatuh dalam dosa, bangkit lagi. Tidak ada orang di dalam dunia ini sesempurna bagaimanapun dia tidak pernah tergelincir. Tapi ketika kita sadar kita telah tergelincir jatuh, bangun, bangkit. Kita tidak mau tenggelam di sana. Haleluya. Kita harus berjuang hari-hari ini Bapak Ibu. Kita harus berjuang. Kita harus bertarung, kalah atau menang. Sanggup mempertahankan hidup kekal kita atau tidak. Sanggup memperjuangkan iman kita kepada Kristus atau tidak. Atau kita akan jatuh
ke dalam kekuasaan iblis atau dunia ini. Atau jatuh ke dalam tangan antikris kelak. Itu ditentukan dari kesiapan kita. Makanya dalam hal kecil latih diri kita. Jangan takut menderita buat Tuhan. Latih mulai dari sekarang dalam hal-hal kecil. Dalam hal-hal waktu untuk beribadah. Dalam hal-hal waktu untuk melayani Tuhan. Dalam hal-hal waktu untuk diberikan melayani sesama. Bagaimana kita bersaksi menjangkau jiwa-jiwa. Berikan cinta kita harus kita buktikan. Bagi waktu saudara untuk membuktikan kita mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Maka Tuhan akan perhitungkan kita sebagai orang yang patut dibelanya. Maka Tuhan akan memperhitungkan kita sebagai orang yang patut ia pertahankan. Maka Tuhan akan memperhitungkan kita sebagai orang yang tidak akan gampang dilepaskan. Tapi dipertahankan. Karena kita juga membuktikan bahwa kita mencintai dia. Makanya firman Tuhan bilang begini. Kalau kamu menyaksikan aku, malu menyaksikan aku di depan manusia. Maka aku juga akan malu menyaksikan kamu di depan Bapakku yang di sorga. Jadi kita harus membuktikan kita mencintai dia. Yesus disempurnakan dengan penderitaan. Maka dia memimpin gerejanya dalam kesempurnaan. Mengapa gereja harus dibawa ke dalam kesempurnaan? Karena firman Tuhan bilang, hendaklah kamu sempurna. Berarti gereja juga harus menuju kepada kesempurnaan. Kalau Yesus disempurnakan dengan penderitaan, maka Yesus juga akan menyempurnakan gerejanya dengan penderitaan. Ya, supaya apa? Supaya mengalami keselamatan. Begitu Pak ya. Coba dipotong baca dari Allah saja Pak, supaya lebih cepat. Allah yang membawa. Ya. Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Terus juga menyempurnakan Yesus ya, yang memimpin mereka kepada keselamatan ya, dengan penderitaan. Yesus memimpin gereja menuju kepada keselamatan. Jadi supaya gereja itu bisa mengalami anugerah keselamatan, maka dia harus sempurna. Sebagaimana Bapa sempurna melalui penderitaan. Amin Bapak Ibu. Jadi ya bukan apa loh Bapak Ibu. Kalau begini kita, aduh bagaimana kita bisa selamat. Jumlah begini jemaat di Lintong ibadah PA seperti ini juga. Bahkan kadang-kadang lebih banyak dari sini. Jadi kalau begini makanya saya bilang aduh bagaimana kita bisa selamat seperti ini. Saya kadang-kadang melihat mereka semangat itu loh. Kan setiap hari Rabu di sini ada pertemuan sel. Jadi kami ke sana PA di gereja. Berapa kita ibadah di sini kan masih seputar-seputar bisa dijangkau. Kalau mereka ibadah sel, mereka ke Muara, jalan-jalan berliku-liku itu malam-malam. Dan kebanyakan itu ibu-ibu. Itu yang namanya rela menderita. Itu yang namanya berkorban. Bukan hanya Kristus yang berkorban untuk kita, kita juga berkorban untuk membuktikan kita mencintai Dia. Kadang-kadang kalau saya melihat mereka itu, ya pernah kemarin ya sebelum kemarin ini, itu tempat kita yang kecil itu penuh sesak. PA malam. Sampai panas. Aku
Aku berpikir-pikir karena apa ya? Karena orang kampung atau bagaimana tuh? Hah? Udah Pak, orang kampung namanya pun Pak kampungan polos-polos. Basotungna kampungan dona selamat dah. Unang Pak kau tahu? Pak malu. Ya saudara, serius. Waduh, luar biasa. Dan bukan hanya apa ya, gimana ya saya bilang, mereka mengalami peningkatan dalam banyak hal, bukan hanya dalam kerohanian. Ya. Bukan dalam halnya dalam kerohanian. Ya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu harus semangat, ya. Jangan orang lain yang bagikan ibadah kita. Saudara nggak mau bagikan ibadah kita, gimana seperti itu? Kita harus lebih cinta rumah kita. Ya? Gimana? Harus begitu. Maka kalau saudara tidak lebih mencintai rumahmu, maka engkau lebih menyukai rumah orang. Ya. Itu kurang baik. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Ayo lu sifat sama ini. Ayat 11, mari kita perhatikan. Ya. Ayat 11. Ya. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ya, perhatikan. Yesus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan. Ia yang menguduskan. Yesus yang menguduskan dan kita yang dikuduskan. Kita ini dikuduskan. Dikuduskan lewat apa? Lewat firman dalam penggembalaan yang diulang-ulang terus, diulang-ulang. Ulani. Itu aja pun belum lolos kita. Ya kan? Ayo, mengapa banyak orang? Karena dia tidak terima itu sebenarnya, makanya udahlah lewati aja itu. Gak usah lagi diulang itu. Padahal itu diulang-ulang sampai saudara mendarah daging tentang hal itu. Firman itu harus mendarah daging. Mengapa? Karena Yesus itu menjelma jadi Firman itu menjelma jadi apa? Jadi daging, jadi manusia. Jadi firman itu harus menjadi daging kita, mendarah daging di dalam diri kita. Ya, perhatikan ya. Yesus menguduskan mereka, yaitu kita gereja yang ia yang menguduskan mereka, Yesus yang menguduskan mereka, ya. Yang dikuduskan apa? Coba diulang dulu Pak, coba. Aduh jadi laro ini. Ayat 11. Ya. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Ya, baru pas ya. Ia yang menguduskan, kalau saya lihat di sana kejauhan rupanya. Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Yesus yang menguduskan, kita yang dikuduskan. Berikan diri kita dikuduskan. Yang pertama kita dikuduskan oleh firman dalam penggembalaan. Kalau darah Yesus itu penebusan, kita udah ditebus. Gak perlu ulang-ulang. Tapi penyucian terus-terus, pengudusan terus-terus lewat pekerjaan pedang roh. Itulah firman. Haleluya. Ayo bilang sama-sama, saya sudah ditebus. 3, ya. Semua sudah ditebus? Sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi penyucian, pengudusan terus menerus setiap hari. Sama seperti mandi itu. Ada di sini yang mandi sekali 3 bulan? Kan tiap
setiap hari kita mandi kan? Haleluya. Haleluya. Kan paling yang berani bilang itu istri yang bilang sama suami, sanho, somaridio. Paling kan kalau orang lain diam aja, dia itu disimpan dalam hati. Ya kan? Kan begitu. Nah kita Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kita nggak mandi, nggak dibersihkan, kan mempelai laki-laki yang adalah Kristus bau. Kan begitu. Bipa jono-jono kodo be. Usahan. Jadi kita itu harus mau dibersihkan. Setiap saat, setiap waktu diaturkan di dalam penggembalaan. Disitulah kita dikuduskan oleh pedang firman. Mana-mana yang dikerat oleh pedang firman, itu pekerjaan firman. Dan firman itu harus diulang-ulang. Ibarat menyuci pakaian. Ya, sayang ya saya tidak rekam di Lintong. Baru kemarin saya ada teringat rekam ibadah Rabu malam. Bapak Ibu ikuti dengarkan. Itu pasti kalau kita mau dengarkan pasti terberkati. Ya. Itu saya bicara tentang noda, kemalasan dan kejahatan. Ya, kebetulan semalam saya teringat kita rekam, kita menginjil. Kita gunakan kesempatan ini. Kita menginjil. Makanya seluruh sedang jemaat, pelayan, ayo bagikan itu ibadah-ibadah kita. Cintai ibadah kita. Perkenalkan kepada dunia. Bagaimana kita mau enggak semangat kita menginjil, enggak semangat kita membagikan ibadah kita. Bagaimana kita mencintai gereja kita, mencintai penggembalaan kita. Kita enggak peduli. Apa buktinya kita mencintai penggembalaan kita? Kita terlibat. Kita mau melakukan sesuatu, kita peduli. Ya, makanya Bapak Ibu saya bilang kemarin maaf ya, saunang may layda. Jemaat tidak peduli. Kita bekerja bersama-sama, perkenalkan. Ini tempat ibadah kami, ini pelayanan kami. Cintai penggembalaanmu. Ya Bapak Ibu, ya sebenarnya walaupun kita kampung-kampung, gak terlalu apa sebenarnya. Tapi kita itu ayo kita bagikan. Terlibat, miliki kepedulian. Perkenalkan kepada dunia di sekitar kita ini aja. Udah lumayan. Ya, jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Baik yang menguduskan, baik yang dikuduskan. Lanjut Pak mereka. Mereka semua berasal dari satu. Yang menguduskan adalah Yesus, yang dikuduskan adalah gereja, sama-sama berasal dari satu, dari Bapa. Itu makanya Yesus memanggil kita saudara. Dia yang sulung di antara kita. Katakan amin. Kalau dia saudara bagi kita yang sulung, disempurnakan dengan penderitaan, masakan saudaranya yang lain kita tidak disempurnakan dengan penderitaan. Tidak mungkin kita lebih dari dia. Dia yang lebih dari kita. Kalau dia saja disempurnakan dengan penderitaan,
maka kita saudaranya. Kita juga akan disempurnakan dengan penderitaan. Saudara mau disempurnakan? Berarti harus siap menderita. Nah, kita akan lihat. Masa? Siap Pak, menderita Pak. Siap, menderita. Memperjuangkan ibadah kita aja tidak siap berkorban. Kenapa enggak ibadah kemarin? Agoy Bapak. Pegal-pegal badanku natuari. Agoy Bapak. Daud tempat nami. Agoy Bapak. Dangadong dalaku. Kalau yang namanya cinta, dia akan cari jalan. Saya teringat dulu saudara. Ada beberapa itu dan mungkin di setiap kita pernah kita dengarkan itu. Ya, wanita yang mencintai seorang pria idaman hatinya. Dikurung di kamar karena orang tua tidak setuju. Dia cari jalan, dia kabur. Itu cinta. Halo. Dia cari jalan. Itu namanya cinta. Kita ini baru pegal-pegal. Enggak, kita cari jalan. Aku harus ibadah. Aku cinta Tuhan. Tanpa dia aku tidak bisa hidup. Kalau saudara tidak mulai latih dari perkara kecil. Dengar Bapak Ibu. Nanti aniaya besar kita tidak lulus. Jangan harapkan lulus. Engkau akan menyerahkan diri kepada antikris. Kalau perkara kecil saja tidak bisa kita berkorban dari hal-hal yang kecil. Saudara mau ya melatih diri. Latih diri mulai dari perkara-perkara kecil. Buktikan engkau lebih mencintai Tuhan daripada yang lain. Engkau lebih mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Engkau lebih memilih Tuhan lebih daripada yang lain. Kita mulai buktikan dari hal-hal kecil. Latihan-latihan itu akan membuat kita makin besar cinta kita. Makin besar cinta kita, makin besar penderitaan. Pasti kita dapat memenangkan cinta kita kepada Tuhan. Kita tidak akan kalah dengan penderitaan. Kita tidak akan kalah dengan aniaya. Tapi kita akan memperbesar kapasitas cinta kita kepada Tuhan. Ya, bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang menjual imannya karena pekerjaan. Ada orang yang menjual imannya karena jodoh. Ada orang yang menjual imannya karena harta dan lain sebagainya. Sebagainya dan sebagainya. Dan saya mau katakan, kalau hal-hal seperti itu bisa kita jual iman kita. Bagaimana dengan penderitaan atau aniaya dan kesukaran besar di hari-hari mendatang yang akan diperhadapkan dengan gerejanya. Saudara, tadi yang pertama Yesus disempurnakan dengan penderitaan. Yang kedua, gereja dipersiapkan dengan baptisan api. Saudara mau terangkat? Yang pertama saudaraku, kita digiring seperti Yesus. Disempurnakan melalui penderitaan. Yang kedua, gereja dipersiapkan dengan baptisan api. Ya, bahwa saatnya akan tiba, gereja sedang dipersiapkan oleh Tuhan, gereja sedang digiring oleh Tuhan, dan Yesus sendirilah yang akan melemparkan api itu. Dan dia berhasrat agar api yang ia lemparkan di bumi dapat menyala, dapat berkobar di tengah-tengah umatnya. Ya, mari kita lihat Lukas pasal 12 ayat 49. Lukas 12 ayat 49. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Bapak Ibu, apa yang diinginkan Tuhan adalah api yang ia lemparkan ke bumi. Harapannya telah menyala. Kalau kita melihat ya ayat ini berikutnya Bapak Ibu, silakan dulu dibaca Pak, Lukas 12. Perikopnya, Yesus membawa pemisahan.
Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, api itu perikopnya kan membawa pemisahan. Itulah api itu menyala. Saudara menentang saudaranya yang lain. Anak menentang orang tuanya. Orang tua menentang saudaranya. Akan terjadi api menyala di tengah-tengah keluarga itu. Dan api itu adalah pemurnian bagi orang yang mencintai Tuhan Yesus. Haleluya. Itu. Saya berharap Bapak Ibu ketika itu terjadi bisa di rumah, bisa di luar dengan teman-teman kita, bisa di tempat pekerjaan kita, yang tadinya kita akrab, yang tadinya kita bersahabat, yang tadinya kita berteman, yang tadinya dia gampang mendengar keluhan kita, bahkan siap menolong kita, tapi tiba-tiba Tuhan melemparkan api itu. Tapi tiba-tiba karena iman kita kepada Yesus, api itu membakar kita dengan penderitaan melalui Dia. Dengan kesusahan melalui Dia. Dia yang tadinya mencintai kita. Tapi karena api telah dilemparkan di tengah-tengah kita, maka api itu telah menyebabkan penderitaan. Melalui Dia, api itu membakar hidup kita. Tapi lewat api yang dinyalakan Tuhan, Tuhan harapkan membara. Tuhan harapkan saudaraku menyala. Tuhan harapkan berkobar. Dan itu akan mengenai kita, anak-anaknya. Itu bukan untuk membunuh kita. Itu bukan untuk membinasakan kita. Itu api untuk memurnikan kita. Itu api untuk memurnikan cinta kita. Itu api untuk memurnikan iman kita. Itu api untuk memurnikan ketulusan kita. Itu api untuk memurnikan sikap hati kepada Tuhan. Saya berharap saudaraku, kalau ketika itu dilemparkan Tuhan ke bumi dan persis di tengah-tengah hidup kita, api itu menyala, maka jangan heran, jangan menyesal orang-orang akan meninggalkan saudara. Jangan pernah menyesal orang yang pernah menolong, mencintai dan saudara harapkan lagi pertolongan mereka. Jangan pernah menyesal mereka meninggalkan saudara. Dengar baik-baik, orang boleh berkata kepada saudara bahwa ia pasti susah karena aku. Katakan sebaliknya, aku bahagia ketika engkau pergi. Haleluya. Sebab engkau hanya menjadi penderitaan bagiku. Makanya tidak selamanya Bapak Ibu, saudara harus pertahankan orang yang menjadi api dalam hidup saudara yang akan membakar saudara. Saudara harus buktikan bahwa ketika mereka siap meninggalkan saudara, maka saudara harus berkata, aku tidak susah seperti yang kau katakan, tapi aku bahagia justru ketika engkau meninggalkan aku. Engkau hanya api sengsara bagiku. Maka Tuhan akan menggantikan orang-orang itu dengan orang yang lain. Karena Tuhan tahu siapa orang-orang yang akan Ia utus untuk mendampingi kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dalam pekerjaan, dalam berbisnis, dalam studi, dan dalam berbagai macam perjalanan hidup yang kita tempuh di dunia ini. Jangan takut. Ya. Inilah yang dikatakan Tuhan akan mendatangkan, mengirimkan pemisahan. Asal itu bukan karena dosa kita. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Baik, kita lanjutkan ya. Yang ketiga. Yang ketiga, gereja harus memiliki metrai Tuhan supaya lolos dari aniaya besar. Aniaya tadi saya sudah bilang itu ujian. Itu adalah penderitaan untuk menyempurnakan gereja. Tapi kalau saudara tidak memiliki metrai, habis.
Tapi orang yang memiliki meterai, kalaupun ada ujian, kalaupun ada aniaya, itu pemurnian, bukan membinasakan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki meterai, itu akan membinasakan, bukan menyempurnakan. Ya, saya berharap kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu, ya. Ayo kita lihat dulu Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 saja dulu. Wahyu 1:7 ayat 1 sampai 3. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ya, terus. 2, dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Terus. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, bahwa ia membawa meterai Allah yang hidup. Lalu ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Yang dirusakkan apa? Bumi dan laut. Yang dirusakkan apa? Bumi dan laut. Lanjut Pak. Ayat 3 katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Iya. Perhatikan yang dirusak itu saudara. Ini memang bumi dan laut. Memang nanti kita akan bahas juga ini. Tapi saya juga melihat waktu belum tentu ya sempat. Tapi makanya saya singgung saja sedikit sekarang. Supaya kita memperhatikannya. Jadi Bapak Ibu, yang dirusakkan itu adalah gambarannya adalah bumi dan laut. Bumi itu bicara tentang manusia-manusia duniawi. Itu bicara tentang manusia-manusia duniawi. Dan laut itu bicara tentang lautan manusia, suku bangsa, dan lain sebagainya. Yang diduduki oleh perempuan Babel. Itu makanya di antara dunia ini, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya, biarlah kita yang ada di tengah-tengah dunia ini harus memiliki meterainya Tuhan. Jangan jadi orang duniawi, pasti akan dirusakkan. Jangan jadi manusia, jangan jadi lautan manusia, tapi sayang diduduki oleh perempuan Babel. Tapi kita harus memiliki meterainya Tuhan. Pastikan hidup kita di zaman akhir ini memiliki meterai. Bapak Ibu, kalau saudara berjanji dengan seseorang, dan dia berkata kita buat perjanjian, ambillah meterai. Kalau saudara itu sudah tunggu-tunggu, maka saudara akan cari meterai. Saya mau katakan sebelum hal ini terjadi, pastikan hidup kita termeterai. Cari meterai sekuat tenaga saudara. Dan meterai itu bukan ada di dunia ini. Bukan ada di harta, bukan ada di pertemanan. Bukan ada di jabatan, bukan ada sama pejabat. Meterai itu ada pada Tuhan. Karena hanya Dia yang bisa memeteraikan keselamatan kita. Yang menyebabkan kita tidak dapat dirusakkan oleh apa dan siapapun. Kejar pribadi Tuhan. Hari-hari ini waktu bagi kita untuk mengejar Tuhan. Hari-hari ini waktu bagi kita untuk merenungkan sedalam-dalamnya firman-Nya. Waktu untuk diam dan duduk di bawah kaki Tuhan. Masuk lebih dalam lagi mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan dapatkan kepastian dari meterai Tuhan. Untuk menyebabkan kita tidak dapat dirusakkan. Sebagai milik
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tolak meterai yang lain, terima meterai Tuhan. Karena hanya Tuhan yang akan memeteraikan kita, yang menjamin keselamatan kita. Tapi meterai yang lain itu akan membawa manusia kepada kebinasaan kekal dalam lautan api neraka. Mari kita kejar pribadi Tuhan. Dapatkan dan terima meterainya Tuhan. Mari kita selesaikan yang bagian ini. Yehezkiel pasal 9. Kita perhatikan. Yehezkiel pasal 9 ayat yang keempat. Yehezkiel pasal 9 ayat yang keempat. Silakan Pak. Demikian firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan kepadanya. Ya. Berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Terus. Dan kepada yang lain-lain aku mendengar dia berfirman. Terus. Ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Saya sudah katakan loh kemarin, saya tidak tahu apakah saudara ikut di dalam ibadah kita hari Selasa. Saya sudah mengatakan bahwa orang yang tidak memiliki meterai Tuhan lebih rendah nilai hidupnya di hadapan Tuhan dibanding dengan rumput. Ya, makanya di sini saya terbayang dengan ayat yang kita baca kemarin. Tadi malam di ibadah kita hari Selasa. Saudaraku, perhatikan di sini. Janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Pukul habis semuanya yang tidak memiliki meterai Tuhan. Ya. Jadi tidak ada kesempatan saudaraku untuk berlindung sama siapapun. Tanpa meterai Tuhan habis semuanya. Karena Tuhan sudah perintahkan, janganlah merasa sayang dan janganlah kenal belas kasihan. Pukul semua. Ya, bahkan dikatakan pukullah sampai mati. Dan itu jeritan dan air mata. Penyesalan tidak akan kembali lagi. Sebelum terlambat, itulah makanya sering saya mengatakan kejar pribadi Tuhan. Lipat gandakan ibadah kita. Lipat gandakan pengejaran kita akan pribadi Tuhan. Untuk memastikan kita termeterai sebagai milik Tuhan Yesus. Ya, coba Pak ayat 6 Pak. Ayat 6. Ya. Orang-orang tua, teruna-teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Terus? Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu. Ini penghiburan kita. Ini penghiburan kita. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu. Lanjut Pak. Jangan disinggung. Jangan disinggung. Jangan macam-macam. Di bangsa Israel pada waktu mereka ada di Mesir. Ketika Tuhan menulai dengan tulah yang ke-10. Saya teringat firman Tuhan mengatakan bahwa seekor anjing pun tidak berani menggonggong di tempat pemukiman bangsa Israel. Luar biasa. Dan itu yang akan terjadi pada masa kesukaran besar. Pada masa aniaya. Ketika itu sudah tiba. Pada waktu tahap 3,5 tahun yang pertama. Ketika ada orang-orang yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Dengan huruf T yang dimaksud oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi? Alkitab berkata jangan singgung. Jangan singgung. Singgung itu begini. Ya, apalah langsung ngonon, jangan. Apalagi membunuh. Ya, jangan. Jangan singgung dengan sindiran, jangan singgung dengan kata-kata, jangan singgung dengan tangan, jangan singgung pun tidak, apalagi membunuh.
itu orang yang dimeteraikan sebagai milik Tuhan. Tuhan jaga hidup kita sampai antikris memerintah di tengah-tengah dunia ini. Katakan amin. Pastikan hidup kita termeterai. Ya, ayo kita bawa keluarga kita beribadah. Kita giring mereka datang kepada Tuhan. Agar kita semua bersama-sama termeterai sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu. Sebagai tanda milik kepunyaan Tuhan.